eh kita mulai. Tolong konsentrasi ya, jangan mengirimkan sesuatu yang tidak perlu, yang akan mengganggu kegiatan kita hari ini. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan ya hari ini terkait dengan eh, header ya, equation, shape, dan tabel. Mudah-mudahan bisa terkejar. Ya. Eh, yang pertama kita coba untuk tabel. Coba untuk tabel. Untuk menyisipkan tabel, kita bisa lakukan dari perintah atau dari menu insert. Di sana ada tabel, klik aja. Kalau kita ingin apa namanya langsung memilih, misalkan kita perlu kolomnya 4 dan barisnya 3 misalkan. Kita bisa langsung pilih dari sini ya. Kita bisa lihat tampilan di apa namanya di layar di dokumen kita langsung ada 3 baris 4 kolom. Atau kita bisa lakukan dari sini ya, insert table. Kita isi berapa? Misalkan tadi 4 kolom 3 baris gitu ya. Kalau sudah kita klik OK. Ya. Jadi ini cara untuk menyisipkan kolom. Untuk membuat atau melakukan merubah ukuran dari kolomnya ya bisa kita lakukan di sini ya. Nah, ini kalau kalian lihat ini kita bisa klik, bisa diseret aja ya. Nanti besarnya dengan sendiri akan mengikuti ya. Ini bisa kita lakukan ya. Untuk garisnya kita bisa atur dari sini ya. Silakan aja nanti bisa dicoba-coba di latihannya. Mau berapa besar, berapa poin, ini sudah ada di sini ya. Untuk memberi warna gitu ya. Misalkan ini gitu. Bisa dilakukan dari shadingnya, saya Ctrl Z. Atau stylenya nih sudah ada di sini, kita bisa pilih style yang mana yang mau kita pakai. Misalkan seperti itu, ya, stylenya sudah ada. Itu untuk proses dari desainnya sendiri, ya, desainnya. Nah ini untuk kalau kita ingin apa namanya menggabungkan, misalkan ada satu kolom yang ingin dua kolom yang akan digabungkan, kita bisa lakukan ini. Ya, ketika kita blok, terus kita lakukan merge cell itu untuk menggabungkan. Jadi sehingga ini akan tergabung. Ya. Atau pilihannya ada split. Split itu untuk membagi ya, membagi kolom yang satu tadi menjadi dua kolom. Nah, seperti itu dan seterusnya nanti bisa kita lakukan. Ya, bisa kalian coba-coba sendiri eh, seperti apa. Nah, selanjutnya kita juga bisa lakukan rumus ya, fungsi rumus. Misalkan di sini ada nilai 5, 4, agak ngelek sebentar. Misalkan 4, di sini juga sama 5, 4. Nah, kalau kita ingin misalkan ini pengalian, ini fungsinya bersama dengan kita menggunakan Excel. Dari menu layout tadi kita bisa pilih formula. Nah,
Kalau kita ingin mengali, jadi tetap kita bermainnya seperti sel yang ada di Microsoft Word, Microsoft Excel. Jadi ini adalah kolomnya A, B, C, D. Jadi huruf itu mewakili kolom dan baris itu dengan angka 1, 2, 3. Jadi kalau ini kita ingin mencari 5 kali 4, berarti 5 itu ada di kolom B, baris. Ini saya bedakan aja nanti ya. Baris ke 1, ya, berarti B1 dikalikan dengan C1. Nah, kita langsung aja di sini. B1 dikalikan C1. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Misalkan penjumlahan, ini saya bedakan ya, saya bedakan 6 saja. Penjumlahan, penjumlahan pakai formula lagi. Berarti B2 tambah C2. Berarti B2 ya, ditambah C2. Kita klik OK. Itu menjadi 11. Tetapi perbedaannya dengan yang ada di Excel itu, kalau di Excel ketika kita merubah merubah ini, misalkan nilainya itu bukan 5, 6 juga gitu ya. Nah, kalau di Excel itu karena tadi di sini menggunakan fungsi, menggunakan rumus, ya otomatis akan berubah. Ini menjadi 12. Karena B2 ditambah dengan C2. Tetapi kalau di Microsoft Word, di tabel ini, itu nggak bisa. Ya. Jika saya rubah jadi 6, ya nggak bisa 11. Jadi harus dibuat ulang formulanya. Ya. Formulanya harus dibuat ulang. Berbeda dengan kalau kita menggunakan Excel. Ya, kalau kita menggunakan Excel itu, dia secara otomatis akan berubah. Nah, kayak tadi ini ya, jadi kita bisa langsung di formulanya sum above yang di atas ya. Dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Oke, itu terkait dengan apa namanya tabel ya. Saya agak cepat aja karena kalau Google Meet ini paling nggak nyampe 1 jam, tapi yang paling lama ya. Jadi nanti saya agak kebut aja materinya. Selanjutnya equation. Save dulu ya, save dulu. Save itu kita gunakan dari sini ya. Ini ada pilihan macam-macam save dan kita bisa buat organigram misalkan ya. Misalkan seperti ini. Ya, seperti ini. Saya bisa atur di sini. Jadi mau diisi atau enggak kotaknya. Kalau enggak kita pilih no fill. Ya. Save-nya mau berapa tebelnya? Ya. Mau berapa tebelnya? Warnanya mau mana? Silakan. Atau mau dihilangkan. Tapi ya dihilangkan rasanya enggak, kalau kita mau buat organigram ya nggak perlu dihilangkan gitu ya. Tapi ini bisa dilakukan tidak tanpa garis ya. Atau garisnya dengan warna apa, atau di default warnanya jadi warna hitam misalkan. Seperti ini. Saya udah dapat 1 misalkan ya. Terus copy aja, tekan kontrol. Nah, itu kan berubah itu tandanya. Ya. Kontrol, saya copy aja ke bawah misalkan seperti ini. Sebelah lagi seperti ini. Kalau sudah, tinggal mungkin nanti dibuat garis. Garisnya bisa juga dari save. Kita ambil dari save-nya. Ini kan ada garis. Ya, bisa dicoba. Kalau dapat 1,
copy aja biar sama. Ya, selanjutnya kita coba lagi garisnya dari sini, tarik sampai sini, ya, klik jangan dilepas gitu ya. Nah, kita coba lagi, tambahkan lagi, ambil dari sini, klik jangan dilepas. Ini. Kita bisa isikan teks pakai text box ini atau enggak nge-lag ya. Misalkan direktur, save-nya bisa kita buat outline-nya no outline ya. Kita novel juga gitu. Fontnya bisa kita atur aja nanti. Fontnya mau sebesar apa gitu ya. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya. Jadi nanti bisa kalian kopikan, diedit ya, ditambahin misalkan di bawah ini ada lagi struktur organisasinya gitu ya. Itu bisa bisa kita eh, lakukan. Nah, eh, selanjutnya ya nanti untuk save itu banyak macam ya, banyak macam. Kalian bisa gunakan ya sesuai dengan kebutuhan aja. Butuhnya apa bisa tinggal ambil, tinggal tarik-tarik diatur eh, seperti apa penggunaannya. Itu terkait dengan eh, save ya yang kita gunakan ini untuk organigram misalkan. Ya, kita buat organigramnya seperti ini. Ya. Mau di copy boleh bawah sini. Ya, tinggal diatur misalkan direktur operasional. Ya, kecilin. Ini ada di bawah sebenarnya. Ini ya. Paragrafnya bisa kita bikin satu ya. Jangan lupa ini diatur layoutnya juga. Ini point afternya ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita atur posisinya. Misalkan di tengah, kita pilih. Nah, ya. Jadi di tengah, ini kita hapus dulu. Copy sini, misalkan keuangan. Nah, ini bisa kita lakukan sesuai nanti dengan kebutuhan, ya, menggunakan save. Selanjutnya, saya coba yang equation. Equation, equation itu kita klik insert, ya. Di sini ada equation. Ya.
Kita klik, eh, ada contoh. Saya akan ambil satu contoh. Misalkan contohnya ini. Ini contoh. Saya coba perbesar dulu. Kita akan bikin contoh seperti ini. Ketika kita klik menu insert dan equation, ya, ini akan muncul tools bantuannya. Ya, tools bantuannya yang bisa kita gunakan. Nah, di kalian baru muncul ya. Nah, ini bisa kita gunakan tools bantuannya. Nah, kita lihat dulu pembagiannya ini. Ya. Ini kan ada kurung besar, buka, kurung tutup. Ya, kurung buka, kurung tutup. Kita lihat di sini. Yang menggunakan kurung buka, kurung tutup itu ada di bracket. Ya. Kita klik yang bracket. Klik, belum tampil ya di sana. Yang udah mulai tampil. Kita tunggu sebentar. Dan kadang kalau kita menggunakan fungsi ini ya, fungsi yang ada di sini itu kadang belum tentu benar. Kadang belum tentu benar langsung, maksudnya dalam arti seperti sekarang ini. Saya arahkan ke bracket. Ternyata kalau kita perhatikan di sini, ya, sebenarnya bukan bracket dulu, tapi kemungkinan besar yang ini, yang pangkat, ya, yang pangkat. Nah, coba lihat dulu yang pangkat, kita klik yang pangkat. Ya, ini agak nge-lag ya. Nah, ini yang kita gunakan dulu. Ini kalau kalian lihat ada titik-titik ini kotak yang kecil yang di bawah, ada yang kotaknya di atas, di bawah dan di atas. Kita lihat. Berarti yang di bawah itu untuk penempatan yang ini, yang di atas itu adalah untuk penempatan yang N ini. Ya. Nah, saya pilih yang ini. Saya pilih yang ini. Muncul seperti ini ya. Kita klik dulu kotak yang satunya yang di bawah. Nah, ditandain kan dia warna abu, baru kita pilih yang bracket. Bracketnya yang ini. Ya. Ini fontnya saya coba besarin ya, biar lihat jelas. Setelah itu bagian yang ini ya, saya kembali ke menu equation. Isinya adalah X ditambah A. Berarti X tambah A. Selanjutnya kita isi yang pangkatnya dengan yang atas ini dengan N. Terus kita geser. Kita geser menggunakan panah boleh. Ya, kalau kalian lihat ini tanda yang kedip-kedip kursornya itu kan kecil, ya, kecil kalau kalian lihat. Nah, saya geser satu ke kanan, kursornya menjadi besar. Nah, yang kita gunakan yang itu yang besar. Terus kita isikan sama dengan, ya. Nah, selanjutnya integral. Ya bukan integral, sigma. Kita lihat dari mana nih kira-kira sigmanya adanya di mana? Ya, kita coba lihat dulu apakah di sini. Oh ini, kita menggunakan ini berarti ya. Operator yang ini. Nah, ini operator yang ini. Kita lihat tampilannya yang mirip ini seperti apa. Ini berarti atas, bawah, depan. Berarti atas, bawah, depan. Ya. Berarti ini yang kita pakai. Ini juga mirip.
Tapi bawah atasnya itu di sebelah depan. Sementara kalau ini bawah atasnya memang benar-benar ada di bawah sigmanya. Ya. Jadi kita pilih yang ini. Nah, yang seperti ini. Tinggal saya klik di sini yang atas, saya n, isikan n, yang bawahnya k sama dengan 0. Ya. Nah, selanjutnya kita klik yang di depannya. Di depan ini kita lihat ya, dari contoh ini ada kurung buka, kurung tutup. Berarti kita gunakan bracket lagi. Kurung buka, kurung tutup. Ya. Tetapi di dalamnya harus kita isi ya. Kita lihat apakah di sini atau di metrik, nanti kita lihat ya. Kita lihat apakah di sini posisinya. Ya, kelihatannya bukan di sini. Saya coba ke metrik. Apakah di metrik? Nah, ternyata di metrik. Yang ini, yang kedua. Ya, yang kedua ini, ya di tampilan di layar kalian mungkin agak sedikit lambat. Kita klik yang dua, yang ini. Ya. Kita isikan di sana N dan K. Ya. Terus kita geser lagi ke sebelahnya. Ya. Kita lihat X pangkat, berarti yang ini. Itu X pangkat K. Kita pindahkan ke sebelahnya lagi, masih juga X pangkat. Nah, ini A ya, N kurang K. Kira-kira seperti itu ya untuk equation. Ini biasanya digunakan banyak untuk kegiatan-kegiatan penulisan rumus-rumus matematik, fisika gitu ya. Banyak menggunakan simbol-simbol seperti ini. Jadi intinya kita dari equation itu kita bisa memilih simbol-simbol yang ada di sini ya. Tapi memang kadang pertama tidak langsung jadi, dalam arti ada kesalahan. Oh, ternyata harus bagian mana dulu yang harus dibuat, baru selanjutnya. Seperti tadi ya. Tadi kan kita pilih dulu yang pertama bracket, ternyata bukan bracket gitu ya. Bagian yang lain ya yang harus kita buat terlebih dahulu, baru kita masukkan bracketnya. Gitu ya. Oke, itu materi untuk yang apa namanya, yang equation. Nah, satu lagi ini saya akan buat header dan footer. Ya, materi yang akan saya sampaikan itu materinya header dan footer ini selalu biasanya kita gunakan untuk paling umumnya adalah penggunaan eh, apa namanya untuk pembuatan halaman. Ya. Nah, kadang-kadang kita lihat dalam satu file ada halaman yang tidak mempunyai apa namanya tidak mempunyai halaman. Ada bagian yang halamannya itu eh, angka Romawi. Ada bagian yang halamannya menggunakan Arab ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada yang di halamannya tuh bagian bawah dulu, baru bagian atas. Ya, jadi
kita harus tentukan dulu. Jadi semua itu berlaku ya. Ada yang namanya section. Jadi kalau kita lihat dari menu insert ya, dari menu insert kita masuk dulu ke salah satu. Saya coba ke footer aja. Terus kita edit ya. Ini saya buang dulu halamannya misalnya. Simpan aja sini, simpan aja kalau berperiode. Ya, maaf ya. Jadi ini ada halaman yang saya buang dulu ya. Ini ada namanya sectionnya. Ini masih header aja nih. Jadi masih satu section. Kalau kita tadi kepingin, misalkan halaman pertamanya itu cover, gitu ya. Ini saya turunin dulu. Saya turunin dulu. Di halaman satu ini saya bikin seolah-olah ini untuk cover. Halaman kedua, saya bikin daftar isi. Halaman ketiganya ini materinya. Yang mungkin ada bab atau apa gitu ya. Saya kasih contoh 3 aja. Eh, halamannya ada beberapa ya. Oke. Nah, saya coba yang pertama kita harus membuat sectionnya. Ya, kalau tadi kita lihat saya ulang di sini header, header di sini masih header aja ya. Kita coba saya tambahkan di bagian yang kedua. Keduanya daftar isi. Diklik di depan daftar isi, pilih layout. Ya, pilih layout, pilih break, pilih next page. Ya, diklik. Nah, kita coba lihat lagi. Kita coba lihat lagi eh, headernya. Nah, sekarang sudah ada section 1, section 2. Supaya section yang 2 ini tidak sama dengan yang di atas, kita klik dulu same as previousnya. Ya. Terus buang link to previous. Buang. Section 2-nya. Yang ini juga kita buang. Tadi yang header, sekarang footernya kita buang juga. Diklik lagi. Ya, section 2-nya ini kita hilangkan linknya. Yang di bawah juga harusnya sama ya. Kita buang. Yes. Maaf. Ya, jadi sudah tidak ada section ini. Kita close. Nah, bagian yang ini kita anggap section 3. Kita tambahin lagi ya. Menu layout, pilih break, pilih next page. Kita lihat di sini jadi section 3. Section 3-nya pun kita harus hilangkan ini. Ya, supaya tidak mengikuti yang di atas. Ya, saya coba lihat yang footernya. Section 3 footer. Kita buang linknya, hilang.
hilang. Nah, sementara bawahnya nih, sampai bawah sini section 3. Nah, oke. Section 1 yang cover kita tidak memberikan nomor halaman, ya. Tetapi untuk section yang 2 di footernya kita akan berikan halaman, ya. Dalam posisi aktif header footer kita pilih page number. Page numbernya kita di bagian bawah top kita pilih yang di tengah. Misalkan seperti ini. Ini mulai dari halaman 2 kan. Harusnya kan halaman 1. Kita bisa rubah dan halaman 1 juga Romawi. Kita klik kembali setelah kita blok, kita klik kembali page number, pilih ada format page number. Pilih formatnya. Pakai yang ini 1 Romawi, 2 Romawi dan seterusnya. Startnya mulai berapa? Mulainya dari 1. Klik OK. Nah, ini 1 Romawi. Kalau saya enter lagi yang habis 1 Romawi ini, lihat di bawahnya 2 Romawi sectionnya, ya, menjadi 2 Romawi. Nah, selanjutnya di section yang ketiga, ya, kalau tadi kan di cover kosong, ya, tidak ada nomor halaman. Di section yang kedua ini ada nomor halaman 1, 2 Romawi di bawah. Nah, kita coba untuk section 3. Halaman pertamanya ada di bawah, halaman keduanya ada di atas kan. Coba. Nah, kita masuk dulu di sini, ya. Kita isi lagi page number di bottomnya itu ini, ya, di tengah. Dan kita tambahkan different first page. Diklik. Tadi kita harusnya pilih dulu difference, ya. Baru kita sisipkan kembali tadi page numbernya ini. Kita robah, kita blok, kita formatnya kita robah lagi. Kita pilih yang 1, 2, 3. Startnya mulai dari 1. Lihat di bawahnya ada nggak? Ya. Yang di bawahnya kita hapus. Halaman selanjutnya kita hapus. Kita lihat yang di atasnya terhapus nggak? Ternyata yang di atas masih ada. Nah, untuk halaman berikutnya, kita taruhnya di header. Nah, di sini kita kasih halaman, pilihnya top di ujung kanan. Nah, di sini, ya. Oke, kalau sudah, kita close. Kita lihat di bagian yang ini, di bawah ini, ya. Halaman ketiga, halaman kedua, halaman ke-1. Ya. Nah, ini kan nggak ada. Jadi seperti itu. Jadi cara penomoran halamannya eh, ada beberapa macam. Jadi mulai yang tidak ada halaman, terus halaman keduanya, section keduanya itu berbeda, mungkin halaman 1 Romawi, 2 Romawi dan seterusnya. Section ketiganya tadi yang satu di atas, satu di bawah. Nanti kembali lagi, misalkan kalau nanti di daftar pustaka di belakang itu kembali lagi di bawah pakai yang Romawi misalkan, atau nomor biasa tapi di bawah berbeda sama yang penomoran yang di atas tadi, kita buat lagi section baru. Jadi setiap section yang berbeda dengan yang sebelumnya itu kita harus buatkan satu section baru. Ya, sectionnya mana kita bisa lihat nanti dari sini. Ketika dia memberikan section edit header, di sini ada bisa kelihatan. Ya, ini ada header 3 ya kan. Terus kalau kita lihat atas ada section 2. Ya.
ada section 1. Nah, seperti itu. Jadi yang bisa saya sampaikan ya.